Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu uji statistik non-parametrik yang sangat berguna dalam penelitian, yaitu uji Kruskal-Wallis-H. Yuk simak penjelasannya sampai akhir ya. Guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Komputansi Penelitian Statistika, kelompok 1. Adapun nama-nama anggotanya, yang pertama itu Fitri Indriani, yang kedua Tiara Marinda, yang ketiga Dian Mayasari, yang keempat Cynthia Wulandari, dan yang terakhir Santika Sari. Kita lanjut ke daftar isi. Yang pertama itu ada persiapan uji hipotesis, yang kedua itu ada aksi, dan yang ketiga itu ada evaluasi. Oke, lanjut. Masalah yang dihadapi. Seorang guru ingin mengetahui apakah perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Oke, kelas A itu ada dengan metode ceramah, kelas B metode diskusi kelompok, dan kelas C metode pembelajaran berbasis proyek. Lanjut ke tujuan uji Kruskal-Wallis-H. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih terhadap suatu variabel tertentu. Oke, lanjut ke data uji Kruskal-Wallis-H. Di situ ada nomor dan metode pembelajaran. Kelas A dengan metode ceramah, kelas B dengan metode diskusi, dan kelas C itu dengan metode proyek. Masing-masing metode itu mempunyai 5 data. Dengan kelas A itu 5 data, kelas B itu 5 data, dan kelas C itu 5 data. Oke, lanjut ke step 1 persiapan uji hipotesis. Oke, kita lanjut ke formula hipotesis. HO perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Lanjut HA-nya perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Oke, bagaimana kita mengisi titik-titiknya? Lanjut ke step 2 yaitu aksi. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita klik name, kita tulis PHB, dan yang kedua itu MP. Terus labelnya perbedaan hasil belajar, dan yang MP itu metode pembelajaran. Desimalnya kita ganti 0. Terus kita masuk ke values, ada titik 3, kita klik value, kita klik 1, labelnya kita tulis kelas A, kita add. Value 2 kita ketik 2, labelnya itu kelas B, kita add. Dan yang ketiga ya value 3, labelnya itu tuh kelas C, dan kita add. Kita klik OK. Oke, di sini ada 15 data. Dari data 1 sampai 5 itu perbedaan hasil belajar kelas A. Kita buat kode 1. Terus dari 6 ke 10 itu ada perbedaan hasil belajar kelas B dengan kode 2. Dan dari nomor 11 sampai nomor 15 itu perbedaan hasil belajar kelas C dengan kode 3. Oke, kita lanjut ke klik analyze, non-parametric test, legacy dialog. Terus kita pilih K independent sample. Oke, muncullah test for severalnya. Di situ ada perbedaan hasil belajar, itu kita klik ke test variable list. Terus ada metode pembelajaran, itu kita klik ke grouping variable. Terus kita klik defines, di situ ada minimum, kita klik 1, maksimumnya itu kita klik 3. Terus continue. Lanjut ke option,
Itu deskriptifnya kita checklist, kuartilnya juga kita checklist. Terus continue dan oke. Terdapat hasil outputnya dari uji Kruskal Wallis test. Di situ ada deskriptif statistik, ada ranks, dan ada tes statistiknya. Oke, lanjut. Ini dia ada hasil outputnya. Bisa kita lihat deskriptif statistik dan ranks Kruskal Wallis test. Oke, lanjut ke outputnya. Di situ ada signifikan 0,004. Bagaimana cara mengeksekusinya? Lanjut kita ke step 3, yaitu kita evaluasi. Oke, lanjut ke perhatikan nilai signifikan pada output. Bisa kita lihat nilai signifikannya itu 0,004. Oke, next. Jika nilai signifikan sebesar 0,004, apakah HO ditolak atau diterima? Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini ada formula hipotesis. HO-nya kita tulis tidak ada perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. HA-nya kita tulis ada perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. HO-nya signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan hasil belajar matematika di antara 3 kelas berbeda yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.